Rindu itu berat, padahal tidak dipikul. Rindu itu sakit, padahal tidak luka. Rindu itu nyata, walaupun tak terlihat. Aku tak bisa menggenggam tanganmu, namun setiap saat aku selalu merindukanmu. Bukan jarak yang membuat aku rindu, tapi hati yang menuntun wajahmu ke dalam pikiranku. Dengan bermimpi bertemu denganmu adalah cara Tuhan mengobati rinduku. Biarkan aku memelukmu di dalam doaku. Kenanglah kebaikan orang, meski hanya segelas air yang ia berikan padamu. Jika kamu mampu untuk membalasnya, maka balaslah kebaikannya. Dan jika tidak, maka doakanlah dia. Karena hidup ini adalah timbal balik. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Maka, berbuat baiklah ke semua orang. Percayalah, kebaikan juga yang akan kamu dapatkan. Sepahit apapun proses kehidupan, insya Allah jika dijalani dengan keikhlasan akan terasa manis, karena di balik setiap kesulitan selalu ada hikmah yang menanti untuk disadari. Keikhlasan menjadikan hati tenang, menerima takdir dengan lapang, dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Saat kita ikhlas, beban terasa ringan, langkah terasa mantap, dan hidup menjadi lebih bermakna meski penuh ujian. Tuhan tak pernah tidur. Kopimu mungkin pahit, jalanmu mungkin berat, tapi kamu masih berdiri hari ini. Masih punya semangat, masih punya harapan. Ingat, tidak semua hal indah datang dengan mudah. Tetap tenang, tetap melangkah. Karena usaha dan doa tak pernah mengkhianati hasil. Keberanian itu seperti otot. Jika kita sering melatihnya, maka akan semakin kuat jadinya. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menghadapi ketakutan akan menambah kekuatan dalam diri. Rasa takut memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Namun dengan keberanian, kita belajar untuk tetap berjalan meski hati bergetar. Semakin sering kita berani mencoba, semakin besar pula keyakinan bahwa kita mampu melewati segala tantangan hidup. 4 tanda-tanda kamu berada di level yang berbeda dari orang lain. 1. Jika ada seseorang yang mulai mengikutimu, artinya kamu sangat berwibawa. 2. Jika ada seseorang yang menjelekanmu, artinya kamu selangkah lebih baik darinya. 3. Jika ada seseorang yang sering memanfaatkanmu, artinya kamu terlalu baik menjadi manusia yang lainnya. 4. Jika ada seseorang yang membicarakanmu di belakang, artinya kamu berada di level yang lebih tinggi dari mereka. Anda hanya hidup satu kali, jika Anda melakukannya dengan benar sekali saja itu sudah cukup. Hidup bukan sekadar tentang panjangnya waktu, tetapi tentang bagaimana kita mengisinya dengan keberanian, cinta, dan makna. Setiap pilihan yang kita ambil adalah jejak yang akan dikenang, maka hiduplah dengan penuh kesadaran, syukuri setiap detik, berikan yang terbaik, dan jadikan hidup Anda sebuah cerita yang layak dikenang selamanya. Tak ada manusia yang sepenuhnya benar, dan tak ada pula yang sepenuhnya salah. Kadang kita jatuh, kadang kita bangkit. Maka jangan pernah merasa paling baik, sebab di hadapan Allah kita semua sama-sama belajar untuk menjadi hamba yang lebih. Tubuh terasa lelah, jiwa pun ingin beristirahat, namun hidup tidak memberi ruang untuk menyerah. Tanggung jawab dan kebutuhan memaksa langkah terus berjalan, meski kaki goyah dan hati rapuh. Hidup adalah ujian tentang keteguhan, tentang bagaimana kita berdiri walau hampir jatuh. Dalam kelelahan, kita belajar arti kuat, bukan tanpa rasa sakit, tapi tetap bertahan meski terluka. Setiap orang punya jalan dan waktunya sendiri untuk berubah. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan itu bukan urusan kita untuk menghakimi. Tugas kita hanya saling mendoakan dan mendukung agar kebaikan bisa tumbuh bersama. Kadang, yang terbaik bukan untuk dikejar, tapi untuk dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak semua hal harus kita pahami, tidak semua rasa harus kita miliki. Berhentilah mengejar yang terus menjauh, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu mulai bijak. Ada keindahan dalam membiarkan sesuatu tetap menjadi misteri, sebab misteri mengajarkan kita menerima tanpa harus memiliki, dan dari situ hati belajar tenang.
ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas semua kecewa dengan beribu-ribu kebaikan. Belajarlah untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi, kecuali akan diganti yang lebih baik lagi. Kita kuat karena dipaksa oleh keadaan. Kita ikhlas karena dipaksa oleh kenyataan. Tapi tak apa-apa. Untuk menjadi lebih baik, memang kadang perlu sedikit paksaan. Jangan mundur hanya karena badai. Justru badailah yang akan melahirkan pelaut hebat. Dalam terpaan angin dan gelombang, kekuatanmu diuji, ketangguhanmu ditempa. Mereka yang besar bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit dan terus melangkah meski diterpa ujian. Ingat, langit paling cerah muncul setelah hujan paling deras. Hadapi badai dengan kepala tegak, karena di sanalah kamu akan menemukan dirimu yang sebenarnya. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Hidup itu berotasi, benar seperti yang disebut roda kehidupan. Apa yang terlihat indah tidak selamanya indah. Apa yang saat ini kamu sesali, bisa jadi akan kamu syukuri pada akhirnya. Setiap kita diuji dengan cara yang berbeda, dan dengan batas kesanggupan yang tidak serupa. Jalani hidupmu tanpa perlu banyak bertanya, tapi carilah jawabannya dengan usaha yang dibantu doa. Sukses akan menyusulmu dari berbagai arah perlahan-lahan. Saat dunia terasa tak adil, jangan buru-buru menyalahkan dirimu sendiri. Tidak semua yang salah berasal dari dalam dirimu. Kamu sudah berusaha, kamu berniat baik, dan itu cukup. Dunia punya jalannya sendiri, dan tak semuanya bisa kamu kendalikan. Yang bisa kamu jaga adalah hatimu, sikapmu, dan caramu melangkah. Jangan biarkan luka dari luar tumbuh jadi keraguan di dalam. Kamu layak tenang, bahkan di tengah kekacauan. Hidupmu bisa melesat setinggi langit, tapi jangan pernah lupa 3 orang ini. Pertama, orang tuamu, yang berdoa diam-diam di setiap langkahmu. Kedua, guru atau pembimbing, yang menyalakan jalan saat kamu nyaris menyerah. Ketiga, sahabat sejati, yang percaya padamu, bahkan saat kamu meragukan dirimu sendiri. Hargai mereka, karena kesuksesan bukan soal seberapa tinggi kamu terbang, tapi siapa yang tetap ada saat kamu jatuh dan bangkit kembali. Cakap baik, pikir baik, buat baik, amal baik, datang baik. Allah Ta'ala ingin kita bersyukur. Cakap baik, pikir baik, buat baik, amal baik, datang tak baik. Allah ingin kita bersabar. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaban, ajib, menakjubkan. Kenapa? In asabat husarra. Kalau yang datang itu senang, kenyang, tenang, lenang, maka dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau yang datang itu susah, payah, sempit, dia bersabar. Kedua-duanya baik bagi dia. Besi itu kuat, tapi api mampu meleburkannya. Api itu kuat, tapi air mampu memadamkannya. Air itu kuat, tapi awan mampu menyerapnya. Awan itu kuat, tapi angin mampu menolaknya. Angin itu kuat, tapi bukit mampu menghalanginya. Bukit itu kuat, tapi manusia mampu menghancurkannya. Manusia itu kuat, tapi nafsu mampu menundukkannya. Nafsu itu kuat, tapi iman mampu melumpuhkannya. Bila iman kuat, tak ada yang mampu mengalahkannya. Semoga iman kita kuat dan kokoh. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua sudah diatur oleh Sang Pencipta. Setiap pertemuan, peristiwa, hingga rintangan yang datang memiliki makna dan tujuan. Mungkin tidak selalu bisa kita pahami saat ini, tapi kelak semua akan terlihat jelas pada waktunya. Tugas kita adalah tetap percaya, menjalani dengan sabar, dan terus berusaha, karena takdir Tuhan selalu lebih indah daripada rencana manusia.